Halo semuanya, semoga kita semua sehat ya. Sekarang kita akan membahas sejarah dan fakta dari virus yang sedang menyerang belakangan ini. Untuk itu, lihat dan dengarkan video ini sampai habis, agar dapat menambah ilmu dan wawasan kita tentang pandemi ini. Tapi sebelumnya jangan lupa, like, komen, dan tekan tombol berlangganan, agar channel ini semakin berkembang. Dikutip dari merdeka.com, sebelum COVID-19 inilah sejarah dari virus corona. Merdeka.com, virus corona (CoV) adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut World Health Organization (WHO), virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Virus corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria, merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Gitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak. Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) tahun 2002 sampai tahun 2003 dan wabah Middle East Respiratory Syndrome (MERS) di Korea Selatan pada tahun 2015. Baru-baru ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19 memicu wabah di Cina pada Desember tahun 2019, dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Sejarah perkembangan virus corona. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan korona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti Tyrrell dan Binu menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa, melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. Pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus dan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan, yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona, kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Jenis-jenis virus corona. Virus corona masuk dalam subfamili Coronaviridae dalam keluarga Coronaviridae. Berbagai jenis virus corona pada manusia bervariasi dari tingkat keparahan gejala hingga kecepatan menyebar. Dokter saat ini mengenali 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Jenis yang paling umum yaitu 229E alpha coronavirus, NL63 alpha coronavirus, OC43 beta coronavirus, HKU1 beta coronavirus. Strain lain yang sebenarnya cukup jarang malah menyebabkan komplikasi yang lebih parah yaitu MERS-CoV, yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan SARS-CoV, virus yang bertanggung jawab atas Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Pada akhir Desember tahun 2019, jenis baru yang disebut SARS-CoV-2 mulai beredar, yang kemudian menyebabkan penyakit dan dikenal sebagai COVID-19. SARS, SARS coronavirus, SARS-CoV, adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. SARS-CoV dianggap sebagai virus yang dibawa dari hewan yang diduga kelelawar dan menyebar ke hewan lain, luwak, serta manusia. Infeksi pertama pada manusia terjadi di Provinsi Guangdong, Cina Selatan pada tahun 2002. Dalam beberapa bulan, SARS menyebar ke lebih dari 2 lusin negara di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia. Saat epidemi tersebut, virus telah menyebar ke lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 800 orang. Pada saat itu,
Pemerintah Cina dikritik karena merespons secara perlahan terhadap wabah tersebut dan menyembunyikan keseriusan penyakit tersebut. Dikutip dari Healthline, salah satu perubahan terbesar sejak SARS adalah kemajuan dalam teknologi yang dibutuhkan untuk memahami virus dan mengembangkan tes atau perawatan diagnostik. Pada bulan Januari para ilmuwan Cina telah mengurutkan virus, yang pertama kali muncul pada bulan Desember. Mereka juga membuat informasi itu tersedia bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Dengan SARS, para ilmuwan butuh sekitar 5 bulan untuk mengidentifikasi virus setelah mulai menyebar. Komplikasi lebih mungkin terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, dan setengah dari semua orang yang berusia di atas 65 tahun yang menjadi sakit tidak bertahan hidup. Pihak berwenang akhirnya mengendalikan SARS pada Juli tahun 2003. MERS, Middle East Respiratory Syndrome (MERS), adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, yang pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi pada 2012. Beberapa kasus infeksi MERS-CoV yang dikonfirmasi di laboratorium dilaporkan tidak menunjukkan gejala, artinya mereka tidak memiliki gejala klinis, namun mereka positif terinfeksi MERS-CoV setelah menjalani tes laboratorium. Gejala MERS yang khas termasuk demam, batuk dan sesak napas. Pneumonia umum terjadi, tapi tidak selalu ada. Gejala gastrointestinal, termasuk diare, juga telah dilaporkan. Meskipun sebagian besar kasus manusia dari infeksi MERS-CoV telah dikaitkan dengan infeksi manusia ke manusia menurut kesehatan, bukti ilmiah saat ini menunjukkan bahwa unta dromedaris adalah inang utama untuk MERS-CoV dan sumber hewan dari infeksi MERS pada manusia. Namun, peran pasti unta dromedaris dalam penularan virus dan rute penularan yang pasti belum diketahui. Asal-usul virus tidak sepenuhnya dipahami tapi, menurut analisis dari genom virus yang berbeda, diyakini bahwa itu mungkin berasal dari kelelawar dan ditransmisikan ke unta di masa lalu. COVID-19, virus corona yang pertama kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa orang yang terinfeksi memiliki riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan. Dilansir dari The New York Times, pasar kemudian ditutup dan didesinfeksi, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyelidiki hewan mana yang mungkin merupakan asal mula yang tepat. Kelelawar dianggap sebagai sumber yang memungkinkan, karena mereka telah berevolusi untuk hidup berdampingan dengan banyak virus, dan mereka ditemukan sebagai titik awal untuk SARS. Ada juga kemungkinan bahwa kelelawar menularkan virus ke hewan peralihan, seperti terenggiling, yang dikonsumsi sebagai makanan lezat di beberapa bagian wilayah di Cina, dan mungkin kemudian menularkan virus ke manusia. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa virus ini memiliki urutan sekuens genetik yang mirip 88% dengan virus corona dari kelelawar. Hal itu menjadi dugaan sementara dari mana virus corona muncul. Dikutip dari Halodoc sendiri, adapun fakta dari COVID-19 ini sendiri, yaitu: pertama, menyebar ke negara lain. Virus yang dapat menyebabkan pneumonia tersebut pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mengatakan virus corona ini berasal dari hewan liar yang dijual di pasar seafood Huanan. Sejak itu, para pelancong yang terinfeksi dari Wuhan telah menularkan virus tersebut ke negara-negara lain. Sampai saat ini, virus corona sudah menyebar ke 7 negara, mulai dari Thailand, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Vietnam, dan Amerika Serikat. Kedua, diduga dari kelelawar. Virus corona merupakan penyakit zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, di Amerika juga telah menegaskan mengenai hubungan antara kelelawar dan virus corona. Menurut ahli di sana, virus corona merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus corona jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Ketiga, kerabat dekat SARS dan MERS. Menurut para pakar di WHO,
Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu, hingga penyakit yang lebih parah. Misalnya, Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Kilas balik ke belakang, SARS yang muncul pada November tahun 2002 di Tiongkok, menyebar ke beberapa negara lain. Mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkiti 8.098 orang di berbagai negara. Bagaimana dengan jumlah korbannya? Setidaknya 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Keempat, sudah memakan korban. Akan tapi, kita tak boleh abai dengan serangan virus misterius ini. Sebab virus ini setidaknya sudah menjangkiti 830 orang yang sebagian besar terjadi di Wuhan. Menurut pemerintah, setidaknya 25 orang telah meninggal akibat serangan virus corona. Kelima, dari demam sampai nyeri dada. Virus corona bisa menimbulkan beragam keluhan pada pengidapnya. Mulai dari demam, batuk, sulit bernapas, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, menurut ahli di National Institutes of Health, Madeline Plus, virus yang menginfeksi saluran pernapasan atas ini juga bisa menyebabkan gejala yang parah. Infeksi virus ini bisa berubah menjadi pneumonia dengan beragam gejala. Contohnya, demam yang tinggi, batuk dengan lendir, sesak napas, hingga nyeri dada. Gejala-gejala ini bisa semakin parah bila terjadi pada pengidap penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Keenam, risikonya bisa diminimalisir. Meski kini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona, setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Melansir National Institutes of Health, coronavirus, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Hal yang perlu digarisbawahi, ketika mengalami gejala-gejala infeksi virus corona, segeralah temui dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Atau kamu bisa bertanya langsung pada dokter melalui aplikasi Halodoc mengenai virus corona dan cara mencegahnya. Ketujuh, menggelontorkan dana 1,9 triliun. Mau tahu berapa banyaknya dana yang mesti dikeluarkan oleh untuk memerangi wabah virus corona? Pemerintah Tiongkok setidaknya mesti mengeluarkan kocek sedalam 1 miliar RMB, atau sekitar Rp 1,9 triliun. Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh Kementerian Keuangan Tiongkok pada Kamis, tanggal 23 Januari. Ke-8. Pintu masuk Indonesia diperketat. Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, dalam rilis di Sehat Negeriku, Kemenkes mengatakan pemerintah memperketat pintu masuk negara dengan menyiagakan alat deteksi berupa termoskaner. Tujuannya jelas, guna mencegah masuknya novel coronavirus 2019 nCoV ke Indonesia. Melalui alat tersebut, nantinya para penumpang bisa dideteksi sejak dini apakah ada potensi gejala terjangkit virus tertentu. Sampai saat ini, sebanyak 135 termoskaner telah diaktifkan di 135 pintu masuk negara, baik darat, laut maupun udara. Tak cuma itu saja, pemerintah juga memberikan Health Alert Card, hingga menyiapkan rujukan infeksi emerging. Ke-9. Apakah tahu? Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, belum menyatakan virus corona sebagai public health emergency. Ketetapan ini dinilai sementara karena virus ini merupakan kasus baru. Menurut Direktur Jenderal WHO, penetapan darurat kesehatan global ini akan terus berkembang sesuai dengan informasi baru yang diterima. Itulah sejarah dan fakta dari virus corona yang perlu Anda ketahui. Stay safe, social distancing, dan jaga kesehatannya.
Semoga Tuhan melindungi kita semua, dan pandemi ini bisa secepatnya menghilang. Amin.